Gadis cantik bermata indah itu bernama Roslina. Wajahnya yang teduh membuat siapapun tak bosan memandangnya. Suaranya yang merdu dan lembut membuat siapapun senang mendengarnya. Roslina hidup di desa yang damai. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, Pak Harto dan Bu Ani. Keduanya bukanlah orang tua kandung Roslina. Mereka mengangkatnya sebagai anak mereka sejak ia masih berusia 2 tahun. Pak Harto dan Bu Ani telah menikah selama 15 tahun dan belum dikaruniai anak. Saat mereka melihat Roslina kecil di panti asuhan di kota, mereka jatuh cinta dan langsung mengurus persyaratan adopsi demi membawa Roslina tinggal bersama mereka. Keluarga Pak Harto adalah keluarga terpandang di desanya. Ia termasuk orang kaya di sana. Maka, meskipun semua orang tahu bahwa Roslina anak angkat, tak ada satupun dari mereka yang berani menggunjingnya. Roslina tumbuh dengan limpahan harta dan kasih sayang dari kedua orang tua angkatnya. Ia pun bersekolah di sekolah yang terbaik di desa itu. Roslina memiliki banyak teman, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Sikapnya yang baik dan tidak sombong membuatnya disukai siapa saja. Sebagai gadis remaja yang cantik, banyak remaja lelaki yang menyukainya. Seringkali para remaja ini mencari perhatian Roslina. Ada yang memberinya coklat favoritnya, bahkan ada juga yang memberi perhiasan emas yang tentu saja ditolak oleh Roslina. Roslina bukan tidak pernah merasa tertarik dengan lawan jenisnya, tetapi ia hanya ingin fokus pada sekolahnya. Ia bercita-cita ingin menjadi guru. Ia ingin mengajarkan kembali semua ilmu yang ia dapatkan dari sekolahnya untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan biaya. Ia ingin membangun sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu. Meskipun demikian, sebenarnya di dalam hati Roslina, ia menyukai seorang lelaki bernama Syarif. Syarif adalah seorang guru muda yang sedang magang di sekolah Roslina. Syarif yang berparas tampan tentu menjadi idola siswi-siswi di sekolah itu. Namun bukan karena ketampanannya Roslina menyukai Syarif. Ia menyukai kepandaian Syarif. Usianya saat itu baru 21 tahun. Syarif pernah ikut program percepatan di sekolahnya. Ia hanya menjalani masa SMA selama 2 tahun. Wajah tampan Syarif serta keramahannya membuat banyak siswi jatuh cinta dan mencoba menarik perhatiannya. Apapun mereka lakukan untuk membuat Syarif melihat mereka. Sepertinya hanya Roslina yang menyukai Syarif dalam diam. Namun dengan kepandaian Roslina, justru dialah yang sering diperhatikan oleh Syarif. Hal itu membuat gadis-gadis teman sekelasnya merasa iri. Kadang mereka sengaja menyindir Roslina. Cari perhatian tuh, so kepinteran. Roslina tidak pernah peduli. Meskipun ia menyukai guru magang di sekolahnya itu, ia tidak pernah mengutamakan urusan hati. Ia tetap fokus belajar dan mengejar cita-citanya. Dalam hatinya penuh harap ia bisa masuk ke universitas pilihannya. Suatu pagi saat sarapan bersama kedua orang tua angkatnya, Roslina merasakan ada yang berbeda. Wajah ayahnya tampak muram dan ibu nampak sedih. Roslina menyadari kedua orang tuanya sedang tak baik-baik saja. Ia menghampiri ibunya di dapur, lalu menanyakan kepadanya. Bu, ada apa? Kok ibu kayaknya sedih? Ibunya menatap lekat wajah Roslina. Gak ada apa-apa, nak. Kamu berangkatlah sekolah. Hari ini hari terakhir kamu ujian akhir kan? Kamu berangkat aja, jangan sampai telat. Ucap ibu sambil tersenyum getir. Oh, ya udah. Ros berangkat ya, Bu? Roslina mencium tangan ibunya, lalu berangkat ke sekolah setelah pamit juga ke ayahnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, Roslina masih memikirkan kedua orang tuanya. Ia yakin ada hal yang disembunyikan ibu dan ayahnya. Roslina merasakan perubahan yang janggal dari ekspresi keduanya pagi ini. Tak lama setelah Roslina sampai di sekolah, bel sekolah berbunyi. Roslina segera masuk ke dalam ruang kelasnya
dan berusaha melupakan sejenak permasalahan tadi pagi. Ia berusaha memusatkan seluruh perhatian dan pemikirannya pada soal-soal ujian yang berada di atas mejanya. Roslina menjawab semua soal dengan cepat dan mengumpulkannya lebih dulu dari semua temannya. Beberapa teman menatap sinis pada Roslina, bahkan ada yang dengan sengaja mencibirnya dan mengatainya saat ia melewati temannya itu. Dasar caper, so pinter. Roslina tak peduli, lalu ia segera keluar dari kelasnya. Rasanya lega sudah menyelesaikan ujian akhir. Hari ini adalah hari terakhirnya menjalani ujian. Ia menuju kantin karena rasa haus yang ditahannya sejak di dalam kelas tadi. Karena terburu-buru, tanpa sengaja ia menabrak Syarif, sang guru magang. Maaf Pak, maaf. Saya nggak sengaja. Syarif menatap Roslina. Kamu buru-buru amat, mau kemana? Mau ke kantin Pak. Saya mau beli minum. Saya lupa botol minum saya ketinggalan. Oh, ya sudah. Syarif hendak beranjak lalu berhenti. Roslina, tunggu sebentar ya. Tunggu saya di sini. Syarif bergegas masuk ke ruang guru. Tak lama, ia kembali lagi dengan membawa kotak kecil di tangannya. Roslina, ini buat kamu. Syarif memberikan kotak kecil yang agak panjang itu. Apa ini Pak? Roslina nampak kebingungan. Ini hadiah buat kamu, karena kamu jadi orang pertama yang menyelesaikan ujian hari ini. Syarif menjelaskan. Roslina menerimanya. Oh, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ucap Syarif sambil tersenyum manis. Senyum yang tak bisa Roslina abaikan. Karenanya, ia membalas senyum itu. Syarif kembali ke ruang guru. Roslina pun menuju kantin dengan hati berdebar. Apa ya isi kotak ini? Tanya Roslina dalam hati. Setelah membeli segelas jus buah, Roslina duduk di sudut kantin. Dengan tak sabar, ia membuka kotak yang diberikan Syarif tadi. Isi kotak itu adalah sebuah pulpen dan sebatang coklat. Roslina tersenyum. Coklat itu adalah coklat favoritnya. Pak Syarif tahu aja kalau aku suka coklat ini. Tapi kan tadi katanya ini hadiah untuk yang nyelesain ujian pertama. Berarti emang gak ada yang spesial dong. Siapapun bisa mendapatkan hadiah ini. Kebetulan aja aku yang pertama keluar kelas. Jadi dia kasih ini ke aku. Aku udah kegeeran aja. Ucapnya dalam hati. Tanpa Roslina ketahui, Syarif menatapnya dari kejauhan dengan senyum yang menghiasi bibir tipisnya. Siang hari Roslina pulang ke rumahnya. Ibunya menyambut Roslina dengan wajah yang masih seperti menyembunyikan sesuatu. Gimana ujiannya, Ros? Alhamdulillah Bu, udah selesai. Tinggal pengumuman kelulusan pekan depan. Ibu tersenyum. Alhamdulillah. Ya sudah, sana ganti baju terus makan dulu. Iya Bu. Seminggu telah berlalu. Tibalah hari pengumuman kelulusan. Pagi itu Roslina sudah berada di sekolah. Bersama teman-temannya, ia melihat papan pengumuman kelulusan dan nilai akhir. Tak seperti kawannya yang lain yang mencari-cari nama mereka, Roslina langsung melihat namanya terpampang besar di sana sebagai lulusan terbaik tahun itu. Roslina mendapat nilai tertinggi dan menjadi peringkat pertama di seluruh SMA di kabupaten itu. Beberapa teman memberinya selamat, namun yang lain mencibir karena iri. Roslina mendengar mereka berbisik-bisik. Biarpun dia nilainya tertinggi juga, dia pasti nggak akan bisa kuliah, kan bapaknya bangkrut. Masa sih? Emang beneran ya bapaknya bangkrut? Kata bapakku juga gitu. Kemarin aku dengar pas bapak ngomong ke ibuku. Iya bener, semua juga udah tahu. Pegawai di pabrik bapaknya kan dipecat semua. Terus sekarang pabriknya udah nggak bisa produksi. Denger-denger sih ditipu. Rasain deh tuh si Roslina, miskin dia sekarang.
Roslina sangat terkejut mendengar ucapan teman-temannya. Ia pun menghubungkannya dengan kejanggalan yang nampak di wajah kedua orang tuanya. Syarif menghampiri Roslina. Roslina, selamat atas peringkat pertama kamu ya. Hebat loh, peringkat pertama sekabupaten. Ucap Syarif sambil menjabat tangan Roslina. Terima kasih, Pak. Beberapa teman yang tadi berbisik-bisik menatap iri pada Roslina. Roslina, kamu ikut seleksi masuk ke universitas negeri ya? Kamu mau kuliah di Jakarta kan? Saya belum tahu, Pak. Sepertinya saya harus bicarakan semua dengan kedua orang tua saya dulu. Oh iya, baiklah. Kini kartu nama saya. Ada nomor HP saya di situ. Kamu bisa hubungi saya kalau mau tanya-tanya info seleksi masuk ya. Atau mau tanya hal lain juga boleh. Pokoknya kalau ada apa-apa, hubungi saya ya. Ucap Syarif sambil menatap kedua netra Roslina. Iya, Pak. Roslina menjawab singkat. Ia tampak sama sekali tidak fokus. Ros, kamu ada masalah apa? Kenapa kamu tidak tampak senang dengan pencapaianmu? Tidak apa-apa, Pak. Maaf, saya permisi pulang. Roslina bergegas pulang. Syarif menatap kepergiannya dengan benak yang dipenuhi pertanyaan. Padahal tadinya ia sangat ingin meminta nomor ponsel Roslina agar ia bisa tetap menghubunginya setelah mereka berpisah. Syarif ingin memberitahu Roslina bahwa lusa ia pindah ke Jakarta dan mungkin akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Ia ingin menyampaikan isi hatinya pada Roslina, tapi sepertinya Roslina tidak tertarik padanya. Sementara itu Roslina tiba di rumahnya. Setelah mengucap salam, ia masuk ke rumah. Kok sepi ya? Ibu mana ya? Bu, Ibu. Panggil Roslina. Tak ada jawaban. Rumah tampak sepi. Bahkan ART mereka pun sepertinya tidak ada di rumah. Roslina segera mengganti seragamnya dengan kaos yang biasa ia pakai di rumah. Tak lama, ia mendengar suara ibu dan ayahnya masuk ke rumah. Roslina segera keluar menemui mereka. Ayah, Ibu, Roslina lulusan terbaik sekabupaten loh. Ros peringkat pertama di seluruh SMA di kabupaten ini, Bu, ya. Roslina memberi kabar dengan wajah berbinar. Wah, selamat ya nak. Ros memang anak yang pandai. Ucap ayahnya. Ibu memeluk Roslina. Selamat ya sayang, ibu bangga sama kamu. Ros, boleh ayah dan ibu bicara sebentar? Roslina mengangguk lalu mengikuti ayah dan ibunya duduk di ruang keluarga. Ayah membuka percakapan. Ros, sebelumnya ayah mau minta maaf. Sebenarnya, pabrik ayah ada masalah nak. Ayah ditipu rekan bisnis ayah, miliaran. Bahkan ayah nggak sanggup menggaji karyawan-karyawan ayah. Mereka semua menuntut ayah untuk membayar gaji mereka. Ayah menarik nafas sejenak. Roslina sedikit terkejut. Ternyata benar apa yang dikatakan teman-teman sekolahnya. Ayahnya bangkrut. Ros, ayah nggak ada pilihan lain. Akhirnya ayah meminjam uang dari Pak Sobri untuk membayar gaji mereka dengan jaminan sertifikat rumah ini. Tapi ayah nggak sanggup untuk mengembalikannya, Ros. Kita harus keluar dari rumah ini. Maafkan ayah ya, Ros. Ayah tahu kamu sangat ingin kuliah, ingin mencapai cita-citamu. Tapi sementara ini, ayah nggak bisa membiayai kuliahmu, nak. Ayah tertunduk sedih. Roslina menggenggam tangan ayahnya. Nggak apa ya, Ros bisa kerja dulu kok. Ayah tenang aja, Ros nggak akan menuntut ayah untuk biayai kuliah Ros. Ros ngerti kok ya? Ayah menatap wajah Roslina dengan tatapan lega. Terima kasih nak, kamu sangat baik, mau mengerti kondisi keluarga kita. Roslina tersenyum. Iya ya, yang penting kita tetap sama-sama kan? Ayah dan ibu memeluk Roslina. Siang itu mereka mengepak barang-barang dan membawa semuanya ke sebuah rumah kecil di pinggir desa.
Ros, mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Rumah ini memang kecil, tapi cukup untuk kita bertiga. Iya ya, di sini juga enak kok. Mereka bertiga menata barang-barang lama mereka yang tidak semua mereka bawa karena tidak akan muat di rumah kecil itu. Hari-hari berlalu, kondisi perekonomian keluarga mereka semakin menurun. Ayahnya telah mencoba mencari kerja dan hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di perkebunan. Kondisi ekonomi yang semakin sulit telah mengubah temperamen ayah Roslina. Ia jadi sering marah-marah pada Roslina dan ibunya. Roslina merasa sedih karena ayahnya yang dulu adalah seorang yang baik, sekarang telah menjadi seorang yang pemarah dan mudah tersinggung. Kesalahan kecil saja bisa membuatnya marah hingga membanting barang-barang di rumah. Kadang Roslina merasa tidak tahan. Ia ingin sekali pergi, tapi ia tak tega pada ibunya. Ibu Roslina yang saat itu sedang sakit semakin terlihat tertekan dengan perlakuan suaminya. Ayah Roslina memang tak pernah memukul atau melakukan kekerasan fisik lainnya. Tapi, setiap kali amarahnya datang, ia akan membanting apa saja yang dilihatnya. Dalam sekejap, barang-barang di rumah mereka telah rusak. Akibat perbuatan ayahnya. Perlakuan ayah Roslina membuat kondisi kesehatan ibunya semakin memburuk. Tekanan mental membuat ibu Roslina tak kuat menghadapinya, karena kondisinya yang semakin lemah dan mereka tak memiliki uang untuk berobat. Ibunya pun meninggal dunia. Betapa sedih dan hancurnya hati Roslina menghadapi kenyataan bahwa ibunya tercinta telah berpulang. Meskipun bukan ibu kandungnya, tapi Roslina merasakan kasih sayang selayaknya ibu kandung darinya. Roslina kerap menangis berhari-hari setelahnya. Sepeninggal ibunya, ayah Roslina semakin tidak terkontrol. Ia sering memarahi Roslina dan memakinya dengan sebutan anak pembawa sial. Hati Roslina sangat sakit mendengarnya. Di hari itu, saat Roslina sedang mencuci piring, ayahnya tiba-tiba pulang dari perkebunan tempat ia bekerja. Roslina, sini kamu. Teriak ayahnya. Roslina pun menghampiri ayahnya. Ada apa ya? Kamu siap-siap ya. Besok Juragan Fajri akan menikahi kamu. Roslina terkejut. Apa? Juragan Fajri yang punya perkebunan itu ya? Iyalah, kamu beruntung dia mau sama kamu. Banyak perempuan yang mau sama dia, tapi dia nggak mau. Dia senang lihat kamu. Dia tadi bilang sama ayah, dia mau nikahi kamu besok. Pokoknya, kamu harus mau. Kamu harus balas budi sama ayah. Kalau bukan karena ayah angkat kamu jadi anak ayah, sampai kapan kamu di panti asuhan? Lagian, kamu juga nggak ada kerjaan kan? Bikin beban aja bisanya. Roslina menangis. Ya, jangan nikahi Ros sama Juragan Fajri ya. Dia kan udah tua. Lebih cocok jadi Om Roslina. Lagian, istrinya udah 2 ya. Masa Ros jadi yang ketiga? Memangnya kenapa? Yang penting kan kamu dapat banyak uang. Juragan janji mau kasih kamu rumah, mau kasih ayah modal buat menghidupkan pabrik lagi. Emangnya kamu mau hidup kita tetap miskin begini? Ya, Ros janji, Ros akan cari kerja ya. Ros mau ke Jakarta aja ya, cari kerja di sana. Di sini Ros nggak bisa dapat kerja. Nggak usah, ayah nggak mau. Pokoknya kamu besok dinikahi Juragan Fajri. Jangan membantah. Mau nggak mau kamu harus nikah sama Juragan Fajri. Ayah melemparkan kantong plastik berisi sebuah baju kebaya pengantin. Nih, pakai baju ini besok. Roslina hanya bisa menangis. Malam harinya saat ayahnya tidur, Roslina nekat pergi dari rumah. Ia hanya membawa beberapa bajunya, uang yang ia kumpulkan diam-diam, ponsel dan ijazah SMA-nya. Ia bertekad akan mencari kerja di Jakarta. Ia akan berjuang hidup sendirian daripada harus menuruti perintah ayahnya untuk menikah dengan Juragan Fajri. Dengan mengendap-endap, Roslina keluar dari rumah itu.
Ia mulai menapaki jalan di desanya yang gelap dan sepi. Sebenarnya ia merasa sangat takut, tapi ia berdoa dalam hatinya agar ia bisa selamat sampai Jakarta. Setelah lama berjalan dan ia merasa cukup jauh dari desanya, Roslina beristirahat di sebuah masjid. Jam di dinding masjid menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku harus kemana lagi ya Allah? Harus bagaimana agar bisa sampai ke Jakarta? Ucap Roslina dalam hati. Roslina masuk ke dalam masjid yang tidak dikunci itu. Ia berwudu, lalu sholat tahajud, memohon petunjuk dari Allah. Menjelang subuh, ada sebuah mobil bak terbuka yang bermuatan sayur-sayuran berhenti di depan masjid. Supir mobil bak itu masuk ke masjid dan menunggu sholat subuh berjamaah. Roslina melihatnya, lalu menghampiri supir itu. Maaf Pak, mau tanya, Bapak ini mau bawa sayuran itu kemana ya? Ke Jakarta, Dek. Oh, boleh nggak Pak kalau saya numpang? Di belakang juga nggak apa-apa Pak. Memangnya kamu mau kemana? Mau ke Jakarta Pak, mau cari kerja. Ya ampun, kamu anak perempuan sendirian. Emang orang tua kamu kemana? Udah nggak ada Pak. Ucap Roslina sedih. Aduh, kasihan amat kamu. Ya udah, kamu boleh ikut saya. Tapi cuma sampai tempat saya menurunkan sayuran ini aja ya. Iya ya Pak, terima kasih ya Pak. Setelah sholat subuh berjamaah, mereka memulai perjalanan menuju ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, Roslina dan Pak Somad, supir mobil bak terbuka itu, banyak bertukar cerita. Roslina menceritakan kisah hidupnya sejak masih di panti asuhan hingga diadopsi ayah ibunya dan akhirnya ibunya meninggal. Ia pun menceritakan tentang rencana ayahnya yang akan menikahkannya dengan Juragan Fajri hari itu. Pak Somad adalah karyawan dari pesaing Juragan Fajri. Ia mengakui kalau Juragan Fajri adalah seorang yang tamak. Dalam banyak hal, ia selalu ingin menguasai. Perjalanan mereka berakhir di sebuah supermarket. Rupanya, Pak Somad mengantar sayur-sayuran ini untuk dijual di supermarket itu. Nah, Roslina, saya cuma bisa antar kamu sampai di sini. Ini di Jakarta Timur, nak. Setahu Bapak, nggak jauh dari sini ada beberapa kos-kosan dan kontrakan petakan. Coba kamu ke arah kiri sana, terus tanya-tanya aja ya, nak. Kamu udah simpan nomor HP Bapak kan? Kalau ada apa-apa, kamu telepon Bapak, jangan sungkan. Iya Pak, terima kasih banyak sudah menolong saya. Saya pamit ya Pak. Tunggu Ros, ini buat kamu. Cuma sedikit, semoga berguna ya. Pak Somad memberikan selembar uang 100 ribuan. Oh, nggak usah Pak, nanti merepotkan. Nggak apa, ini uang saya kok, bukan uang setoran. Kamu pasti butuh, nak. Sudah terima saja ya, kamu harus bisa sukses. Jangan menyerah. Pak Somad memberikan uang itu ke tangan Roslina. Penuh haru, Roslina berkata, Terima kasih sekali lagi Pak. Saya akan selalu ingat pertolongan Bapak ini. Semoga Allah berikan banyak rezeki buat Bapak. Amin. Kamu juga ya nak. Semoga banyak rezeki. Kamu anak baik. Setelah berpamitan, Roslina mulai melangkah ke arah yang ditunjukkan Pak Somad. Saat ini, Roslina hanya mempunyai sedikit uang. Sepertinya cukup untuk menyewa satu kamar kos yang biasa saja. Setelah berjalan cukup jauh dan bertanya sana-sini, Roslina mendapatkan satu kamar kos dengan harga yang murah. Tempatnya memang tidak bagus. Lokasinya pun di dalam pemukiman yang sangat padat. Tapi hanya kamar kos itulah yang bisa ia sewa dengan uang yang ia punya. Ponselnya berbunyi. Rupanya Pak Somad yang menelponnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Roslina, kamu sudah dapat kosan? Sudah Pak, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Ini Bapak tadi dapat info dari supermarket kalau mereka lagi ada lowongan buat kasir. Kamu mau nggak? Mau banget Pak. Saya harus melamar kemana? Kamu lulusan SMA kan? Iya Pak.
Kamu bawa surat lamaran sama fotokopi ijazah kamu ke supermarket yang tadi ya, Nak? Sekarang juga nggak apa-apa, ketemuin Bu Rere. Tadi Bapak dapat info dari dia. Iya Pak, sekarang saya buat surat lamarannya, terus langsung ke sana. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, jaga diri di sana ya, Nak. Iya Pak. Roslina segera membuat surat lamaran dan melampirkan fotokopi ijazahnya. Lalu ia segera pergi ke supermarket tadi. Sampai di sana, Roslina menemui petugas security dan bertanya, Selamat siang Pak, maaf saya mau bertemu Bu Rere bisa? Oh Bu Rere, mari Mbak ikut saya. Roslina mengangguk lalu mengikuti security itu. Roslina dibawa ke gudang yang ada di belakang supermarket, menemui seorang wanita parubaya berseragam putih dengan logo supermarket itu. Bu Rere, ini ada yang mau ketemu. Oh iya, makasih ya Pak. Roslina menyapa Bu Rere. Selamat siang Bu, saya Roslina. Saya dapat info dari Pak Somad yang tadi antar sayuran kalau di sini buka lowongan untuk bagian kasir ya Bu. Oh iya, tadi Pak Somad info juga ke saya. Ada keponakannya yang baru datang ke Jakarta mau cari kerja. Itu kamu ya? Iya Bu. Rupanya Pak Somad mengatakan pada Bu Rere bahwa Roslina adalah keponakannya. Oke, boleh saya lihat CV dan ijazah kamu? Roslina menyerahkan map coklat yang dibawanya. Bu Rere cukup terkejut melihat ijazah dan nilai Roslina. Oh, nilai kamu bagus sekali Roslina. Kenapa nggak kuliah saja? Saya mau banget Bu kuliah, tapi saat ini saya belum bisa. Saya sebatang kara, nggak ada biaya untuk kuliah. Makanya saya cari kerja, barangkali nanti bisa menabung sedikit-sedikit buat melanjutkan pendidikan. Bu Rere mengangguk-angguk. Saya salut sama kamu, mau kerja keras dan gak menyerah. Oke, kamu saya terima. Mulai besok kamu bisa mulai kerja ya. Kamu datang jam 7 ya Ros. Besok pakai baju putih, bawahan hitam. Kamu training dulu ya. Setelah seminggu, kamu baru dapat seragam dan mulai kerja. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi. Bu Rere mengangguk. Ia menatap Roslina yang berlalu pulang. Roslina menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa ada gangguan dari ayah angkatnya yang sebenarnya berkali-kali menghubungi ponsel Roslina. Ia sengaja memblokir nomor ayahnya agar tidak bisa dihubungi lagi. Roslina bekerja di supermarket itu. Ia sering bertemu Pak Somad yang mengantar sayuran 2 kali seminggu. Pak Somad telah menceritakan tentang Roslina pada istrinya. Istri Pak Somad selalu menitipkan makanan pada Pak Somad untuk diberikan ke Roslina setiap kali Pak Somad mengantar sayuran. Seperti yang direncanakan, Roslina selalu menyisihkan gajinya untuk mendaftar kuliah nantinya. Namun, ia menyadari bahwa dengan kondisi keuangannya saat ini, ia tak akan bisa berkuliah di universitas yang ia inginkan. Roslina memutuskan untuk kuliah di tempat lainnya yang biayanya lebih terjangkau dan memiliki kelas karyawan, agar ia bisa bekerja sambil kuliah. Bulan berganti bulan. Suatu hari Roslina mendapatkan kabar dari Pak Somad kalau ayah angkatnya telah meninggal dunia karena serangan jantung saat berada di perkebunan. Roslina menangis saat mendengar berita itu. Ia ingin pulang, tapi ia takut bertemu Juragan Fajri dan malah dipaksa untuk menikah dengannya. Roslina hanya bisa mengirimkan doa untuk kedua orang tua angkatnya di setiap ia selesai sholat. Roslina kini benar-benar sebatang kara. Ia tak punya saudara ataupun kerabat lainnya. Namun ia cukup bersyukur, ia masih bisa menjalani kehidupannya sendirian, dan masih ada Pak Somad yang menganggap Roslina sebagai keponakannya sendiri. Tanpa terasa, Roslina telah menjalani 4 semester di kampusnya. Roslina pun saat ini sudah pindah ke kosan yang lebih baik. Tempatnya lebih aman dan nyaman. Kosan yang saat ini ia tempati adalah kosan khusus putri, jadi ia merasa lebih nyaman karena semua penghuninya perempuan. Di kosan baru ini, Roslina berteman cukup akrab dengan Maya, yang tinggal di kamar yang berhadapan dengan kamarnya. Maya tinggal di kosan itu 2 bulan lebih awal dari Roslina.
Usia mereka yang hanya terpaut 1 tahun membuat mereka cepat akrab. Maya lulusan D3. Saat ini ia bekerja sebagai seorang teller di salah satu bank swasta. Di hari Sabtu itu, Maya yang sedang libur mengetuk pintu kamar Roslina. Ros, kamu belum berangkat kan? Roslina membuka pintu. Mai, sini masuk. Ros, kamu masuk kerja? Libur, Mai. Aku kan sekarang staf gudang, jadi Sabtu Minggu libur. Oh gitu. Kamu masih belum rapiin kamar ya? Iya nih, dari pindah ke sini belum sempat beres-beres. Aku capek, setiap pulang kerja kan langsung kuliah. Hebat ya kamu, Ros. Aku mah nggak bisa. Aku selesai kuliah dulu baru kerja. Ya, aku kan nggak ada yang biayain, Mai. Kalau ada yang biayain ya pasti aku juga fokus kuliah dulu baru kerja. Oh iya, sorry ya Ros, jadi bikin kamu sedih deh. Nggak apa-apa kok, tenang aja, aku udah tahan banting. Roslina tertawa. Aku bantuin kamu beres-beres ya. Bener nih. Iya, ayo kita beberes. Maya membuka dus berisi tas dan buku-buku Roslina. Saat mengeluarkan tas lama Roslina, tak sengaja Maya menjatuhkan sebuah pulpen. Ros, bagus nih pulpennya. Roslina menoleh dan terkejut melihat pulpen itu. Pulpen dari Syarif, guru magang di sekolahnya dulu. Roslina teringat kembali pada Syarif. Seingatnya, dulu ia sempat menyimpan nomor ponsel Syarif di ponselnya. Nomor Pak Syarif masih aktif nggak ya? Udah 3 tahun aku nggak ketemu Pak Syarif. Apa kabar ya dia? Ucap Roslina dalam hati. Ros, ini pulpen mahal loh. Simpan baik-baik nih. Maya memberikan pulpen itu ke Roslina. Ini hadiah dari guru aku dulu, Mai. Oh ya? Wah, baik bener guru kamu. Ini pulpen bagus, Ros. Mahal loh ini. Masa sih, Mai? Iya, head teller aku juga punya yang kayak gini. Kata dia ini pulpen mahal. Ah, mungkin cuma mirip. Bisa jadi sih. Setelah semuanya rapi, Maya kembali ke kamarnya untuk ganti baju. Maya dan Roslina berencana untuk pergi nonton ke bioskop. Di kamarnya, Roslina masih memandang pulpen pemberian Syarif. Sebenarnya pulpen ini memang niat dia berikan buatku atau emang random aja ya? Waktu itu karena masalah di keluargaku, aku jadi nggak fokus waktu ngobrol sama Pak Syarif. Setelah pengumuman kelulusan, Pak Syarif nggak pernah muncul lagi di sekolah. Apa dia udah nggak ngajar di sekolahku lagi ya? Roslina mencoba mengirim pesan ke nomor yang pernah diberikan Syarif. Assalamualaikum, maaf, apa ini nomor Pak Syarif? Lama tak ada jawaban. Ah, mungkin nomornya udah ganti. Udah deh, aku mau jalan dulu sama Maya. Roslina keluar kamar setelah mendengar suara Maya memanggilnya. Mereka berdua pun pergi ke bioskop. Sementara itu di sebuah rumah bergaya modern minimalis, Syarif baru saja selesai membereskan rumah itu. Ia baru saja pindah ke rumah tersebut. Setelah kepergian ibunya menyusul sang ayah yang telah terlebih dahulu berpulang, Syarif memilih untuk menempati rumah yang telah ia beli sejak 2 tahun lalu itu. Rumah orang tuanya ditempati oleh kakaknya bersama istri dan kedua anaknya. Syarif tak mau ribut soal warisan. Baginya, selagi ia mampu, ia akan berusaha sendiri untuk kehidupannya. Seharian ia membereskan rumah itu, sampai tak sempat melihat ponselnya. Setelah mandi sore, ia membuka chat masuk di ponselnya. Banyak bener chat ya? Baru juga Madia lihat tadi pagi. Syarif membuka satu persatu chat yang masuk, yang sebagian besar adalah urusan pekerjaan dan grup chat. Saat melihat ada satu nomor yang tak dikenal, ia segera membukanya. Syarif tidak mengenal nomor itu. Foto profilnya pun hanya gambar pemandangan saja, tanpa ada nama atau petunjuk apapun. Tapi ia yakin itu adalah bagian dari SMA Nusantara, sekolah tempat ia magang dulu, karena hanya di sanalah ia menggunakan nama Syarif.
Di sekolah yang sekarang, semua menyebutnya Pak Hardi, karena namanya adalah Syarif Hardiansyah. Syarif membalas chat dari orang yang tidak dikenal itu, tapi setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada balasan. Syarif pun keluar rumah berniat membeli beberapa keperluan rumah barunya di minimarket. Malam harinya, saat Roslina baru saja selesai mandi, ia baru membuka ponselnya. Ternyata ada chat balasan dari Syarif sejak 3 jam yang lalu. Ada balasan? Aku nggak ngeh, dari tadi nggak ngeliat HP. Roslina membuka chat di ponselnya. Waalaikumsalam. Iya benar, ini siapa ya? Wah, beneran ini masih nomornya Pak Syarif. Balas apa ya? Oh iya, kasih tahu deh kalau ini nomorku. Roslina mengetik pesan. Saya Roslina, Pak. Apa Bapak masih ingat? Roslina SMA Nusantara kah? Beneran ini kamu, Ros? Roslina membalas. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Sekarang ngajar di mana? Di dalam kamarnya, Syarif merasa sangat terkejut sekaligus bahagia mengetahui orang yang tak dikenal yang mengirim chat padanya adalah Roslina. Telah lama ia mencari kabar tentang Roslina. Terakhir yang ia ketahui, ayah Roslina bangkrut, lalu mereka pindah entah kemana. Dengan semangat ia membalas chat Roslina. Sekarang aku di SDIT Salsabila, Ros. Kamu tinggal di mana sekarang? Rasanya Syarif sangat ingin menelpon Roslina. Ia rindu suara lembut Roslina saat berbicara. Tapi semua itu ditahannya. Ia tak tahu kondisi Roslina saat ini seperti apa. Ia khawatir akan mengganggu. Bagaimana kalau Roslina ternyata sudah menikah? Membayangkannya membuat hati Syarif terasa sakit. Tak lama ada notifikasi chat di ponselnya. Saya di Jakarta, Pak. Sekarang saya kerja sambil kuliah. Orang tua saya sudah tidak ada. Keduanya sudah berpulang. Jadi sekarang saya tinggal sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku turut berduka ya, Ros. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya. Kamu di Jakarta mana persisnya? Aku juga di Jakarta, Ros. Amin. Terima kasih, Pak. Saya tinggal di Jakarta Timur, Pak. Dekat supermarket Segar. Saya kerja di supermarket Segar. Loh, kita deket dong, Ros. Aku juga nggak jauh dari supermarket Segar. Cuma 20 menitan lah ke sana. Boleh nggak kalau kita ketemuan, Ros? Boleh, Pak. Besok jam 10 aku tunggu di depan supermarket Segar ya, Ros. Tapi ada yang marah nggak kalau kita ketemuan? Di dalam kamarnya, wajah Roslina memerah membaca pesan dari Syarif. Ia membatin. Aduh, temuin nggak ya? Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, Roslina membalas. Oke, Pak. Besok ketemu di sana. Siapa yang marah, Pak? Nggak ada kok. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu besok ya, Ros. Roslina tersenyum membaca pesan Syarif. Nggak nyangka, Pak Syarif masih ingat aku. Kayak gimana ya dia sekarang? Masih sama nggak ya kayak dulu? Malam itu, baik Roslina maupun Syarif teringat akan masa lalu di saat mereka masih berada di sekolah yang sama sebagai guru magang dan muridnya. Roslina teringat saat ia sering melihat Syarif membaca di perpustakaan saat jam istirahat. Karena Syarif sering berada di perpustakaan, mendadak perpustakaan yang biasanya sepi jadi ramai dengan siswi-siswi yang sekedar ingin mendapat perhatian dari Syarif. Saat itu Roslina merasa terganggu, karena perpustakaan yang biasanya nyaman untuk membaca jadi ramai dan tidak nyaman lagi. Di kamarnya, Syarif merasa tak sabar menanti esok hari. Hari yang akan menjadi hari pertemuannya kembali dengan perempuan yang ia sukai sejak saat ia menjalani awal-awal masa magangnya di desa saat itu. Suara lembut Roslina saat menjawab pertanyaan yang ia berikan, mata indah Roslina yang berbinar saat melihat coklat favorit Roslina yang ia berikan, meskipun dengan berpura-pura memberikan pulpen dan coklat itu karena Roslina jadi siswi yang pertama kali menyelesaikan ujian. Padahal coklat dan pulpen itu sudah lama ia siapkan. Hanya saja, ia belum menemukan alasan yang tepat untuk memberikannya. Setelah lama mengenang masa lalu,
Syarif dan Roslina akhirnya tertidur di kamar mereka masing-masing. Akankah Syarif dan Roslina bertemu dan menjalani kisah kasih seperti yang selalu diinginkan Syarif sejak dulu? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah selanjutnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan hiburan untuk semuanya ya.